Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi transformasi. Nah, dalam materi transformasi ada beberapa subbab. Nah, yang kali ini akan kita bahas adalah tentang pergeseran atau translasi. Bunda harap setelah mempelajari materi kali ini, kalian bisa menentukan suatu titik atau suatu bangun setelah digeser, bagaimanakah bayangannya. Ataupun kebalikannya, jika diketahui bayangannya, kalian bisa menentukan titik mulanya itu di mana. Atau ada suatu titik, ada suatu bayangan, lalu kalian bisa menentukan itu digeser berapa. Seperti itu. Oke, kita mulai pergeseran atau translasi. Apa itu translasi? Nah, di sini misalkan Bunur tulis ya. Ada titik A, yaitu misalkan di sini adalah 2,1. Digeser ke kanan 4 satuan dan ke atas 5 satuan. Tentukan bayangannya. Tentukan bayangannya. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik pusat. 2,1 itu berarti X-nya 2, sini ya, Y-nya 1. Nah, berarti titik A ada di sini. Lalu digeser ke kanan 4 satuan, berarti dia lompat 4 kotak, berarti 1, 2, 3, 4. Lalu digeser ke atas 5 satuan, naik ke atas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti posisinya sekarang ini ada di sini. Nah, ini disebut bayangannya atau A aksen. Bayangannya di titik berapa? Kita lihat ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bayangannya ada di titik 6,6. Nah, inilah yang disebut translasi atau pergeseran. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menghitung translasi tanpa harus menggambar dengan diagram kartesius? Jadi kita lihat anak-anak, di sini ada titik A itu 2,1. Kemudian ditranslasikan 4 satuan ke kanan. Ke kanan itu berarti menambah punyanya X. Kita tulis gini, 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Maka bayangannya tadi menjadi 6,6. Berarti bagaimana cara ngitungnya kalau kita nggak pakai kartesius? Nah, jadi caranya ternyata ini 2 ditambah dengan 4. Nah, maka hasilnya 6. Terus 1 ditambah dengan 5. Jadi hasilnya 6. Berarti kalau Bunda tulis ya di sini ya. Misalkan ada suatu titik A itu adalah X, Y, ditranslasikan terhadap ini kita anggap A, B. Maka cara menentukan bayangannya kalau kita lihat dari yang tadi sudah kita hitung, berarti caranya adalah X plus A, Y plus B. Nah, maka ketemulah kita rumus translasi seperti ini.
Jadi misalkan tadi ya ada titik A itu 2,1 ditranslasikan 4 ke kanan 5 ke atas, berarti bayangannya menjadi tadi X plus A, Y plus B, berarti 2 tambah 4, 1 tambah 5, maka hasilnya adalah 6,6. Nah, kemudian kita tahu sumbu itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita lihat di sini ya. Sumbu itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, jadi nanti kalau sumbu X itu kan arahnya ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau bunyinya ke kanan atau ke kiri berarti dia hubungannya dengan punyanya X. Ini berarti ke kanan dan ke kiri. Kalau sumbu Y berarti hubungannya ke atas dan ke bawah. Jadi misalkan tadi ya, ada titik A dalam kurung 3,-2 digeser ke atas 3 satuan, ke kiri 2 satuan. Nah, ini bagaimana kita nulis notasinya? Berarti titik A itu 3,-2, ini kan X, ini Y. Translasinya nulisnya seperti ini. Nah, yang atas ini punyanya X dulu. X itu tadi kan yang arahnya ke kanan dan ke kiri. Berarti karena di sini adanya ke kiri itu negatif, berarti di sini tulis negatif 2. Terus yang bawah itu punyanya Y, berarti yang arahnya ke atas atau ke bawah. Berarti karena ke atas berarti positif, di sini 3. Maka bayangannya adalah X plus A, Y plus B. Jadilah 3. Karena di sini negatif langsung saja kurangi 2. Dan negatif 2 ditambah 3. Jadi 3 kurangi 2 1, utang 2 ditambah 3 1 juga. Nah, maka bayangannya adalah 1,1 seperti itu. Sangat mudah sekali ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba ke soal. Yang pertama, ada titik A dalam kurung 0,3 ditranslasikan terhadap 4 negatif 2. Maka bayangannya adalah, kita tulis aja rumusnya. Jadi biasakan tulis rumusnya supaya kalian lama-kelamaan nanti hafal. Maka jadi X tambah A, Y tambah B. Maka menjadi 0 tambah 4, 3 kurangi 2. Maka hasilnya adalah 4,1. Seperti itu. Nah, selanjutnya silakan kalian coba. Ada titik B negatif 10,7 ditranslasikan terhadap 5, 1. Nah, bayangannya bagaimana? Lalu ada titik C yaitu negatif 5, negatif 8 ditranslasikan negatif 2 dan negatif 7. Bayangannya menjadi bagaimana? Berikutnya ada titik D yaitu 8, negatif 2 ditranslasikan negatif 5 dan 3. Bayangannya menjadi bagaimana?
soal nomor 2, 3, 4 itu sama dengan soal nomor 1 ya anak-anak. Jadi Bu Nur harap kalian mau mencobanya supaya saat ulangan bisa mengerjakan. Nah, jangan lupa juga materi ini dicatat. Oke. Kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah misalkan yang ke-5 berarti ya. Oke. Diketahui titik P yaitu 10,3 ditranslasikan terhadap negatif 2, 5. Kemudian dilanjutkan dengan 7, negatif 2. Tentukan bayangan P. Nah, soal ini sebenarnya sama seperti soal yang sebelumnya. Namun, di sini ada 2 operasi translasi. Jadi, jika operasinya lebih dari 1, maka kalian bisa jumlahkan dulu translasinya. Jadi, translasinya yang pertama itu kan negatif 2, 5. Nah, ditambah dengan translasi yang kedua 7, negatif 2. Nah, maka hasilnya utang 2 dibayar 7 berarti 5. 5 kurangi 2 berarti 3. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini baru kita operasikan seperti tadi. Berarti P 10,3 ditranslasikan terhadap 5, 3. Maka bayangannya adalah X plus A, Y plus B. Nah, jadinya 10 plus 5, 3 tambah 3. Maka hasilnya adalah 15,6. Seperti itu. Ya. Jadi konsepnya dari awal tuh sama, cuma soalnya saja yang berkembang. Selanjutnya, silakan kalian coba soal ini sama dengan yang barusan Bu Nur jelaskan. Jadi, tentukan bayangan S dalam kurung negatif 2,4 oleh translasi negatif 3, 2 dilanjutkan dengan 4, 1. Nah, itu sama persis dengan apa yang Bu Nur sampaikan tadi. Satu lagi, nomor 7. Tentukan bayangan titik T yaitu negatif 3, negatif 5 oleh translasi dua negatif 5 dilanjutkan dengan negatif 6, negatif 2. Silahkan dua soal ini dicoba. Pada intinya matematika itu tidak bisa belajar hanya dengan membaca ya anak-anak. Maka
jika kamu tanya, Bu, tugasnya mana gitu, tugasnya ya ini yang Bu Nur sampaikan di video. Tujuannya apa? Tujuannya biar kamu mau berlatih gitu ya. Jadi bukan Bu Nur memberi tugas yang banyak, sebenarnya di kelas pun juga sama gitu. Kalian Bu Nur suruh maju, itu juga sama porsinya ya. Jadi ketika kalian PJJ di rumah, ya nikmatilah PJJ-nya tetap dengan mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Nur lanjutkan, bentuk soal lain. Nomor 1 ya. Nanti nomornya boleh kalian urutkan. Bu Nur cuma tidak hafal, tadi Bu Nur kasih nomor berapa. Tentukan nilai A dan B pada translasi berikut. A-8 ditambah negatif 5 dengan 2B sama dengan 3 negatif 2. Nah, jadi ini caranya tinggal jumlahkan aja. Atas tambah atas sama dengan atas. Bawah tambah bawah sama dengan bawah. Berarti yang atas adalah A. Ini plus ketemu min. Langsung aja min. 5 sama dengan 3. Nah, kita pindahkan. Berarti A sama dengan 3, min pindah jadi plus. Maka A-nya ketemu 8. Satu lagi, negatif 8 ditambah 2B sama dengan negatif 2. Angka dikelompokkan sama angka, berarti 2B sama dengan negatif 2 plus 8. 2B sama dengan utang 2 dibayar 8 bisa 6. Berarti B sama dengan 6/2. Maka B-nya ketemu 3. Nah, ini sangat mudah sekali anak-anak. Jadi untuk materi transformasi itu hitungannya nggak begitu berat. Ya, tinggal kalian saja rajin-rajin belajarnya seperti itu. Oke, dilanjut. Soal berikutnya, silahkan dicoba. Tentukan nilai P dan M pada translasi berikut. Ya, sama seperti apa yang Bunda sampaikan tadi, pindah ruas. Silakan kalian coba. Satu lagi, yang ketiga, tentukan nilai X dan Y pada translasi berikut. Silahkan dicoba. Bu Nur lanjut ke bentuk soal yang lain. Jika tadi kita sudah mentranslasikan titik, sekarang kita akan mentranslasikan bangun. Jadi ada soal, diketahui segitiga ABC
titik A adalah 8,3, titik B 5, negatif 3, titik C 10, negatif 2. Segitiga tersebut ditranslasikan terhadap negatif 8, 1. Pertanyaannya yang pertama, tentukan koordinat A aksen, B aksen, C aksen. Yang B, gambarlah segitiga ABC dan bayangannya. Jadi meskipun di sini berbentuk bangun, tapi cara ngitungnya sama anak-anak. Karena segitiga mempunyai 3 titik, maka ya kita ngitungnya 3 kali. Berarti titik A itu tadi 8,3 ditranslasikan terhadap negatif 8, 1. Maka bayangannya adalah tadi X plus A, Y plus B. Berarti 8 kurangi 8,3 tambah 1. Jadilah 0,4. Nah, ini bayangannya A. Nanti yang B sama. B itu 5, negatif 3 ditranslasikan negatif 8 dan 1. Maka bayangannya bagaimana? Nah, silakan kalian coba. Yang C itu berarti 10, negatif 2 ditranslasikan terhadap negatif 8 dan 1. Nanti bayangannya bagaimana? Nah, setelah selesai menghitung itu, menentukan bayangannya, baru kita gambar. Nah, sekarang coba kita gambar. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y, titik pusat. Nah, kita gambar yang titik asli dulu. Titik A 8,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3. Berarti di sini A. Titik B 5, negatif 3. Berarti 3, 4, 5, 1, 2, 3. B. Titik C 10, negatif 2. 9, 10. Ini negatif 2. Nah, berarti di sini. Ini C. Nah, 3 titik itu jika dihubungkan maka akan membentuk sebuah segitiga. Nah, kita hubungkan ini. Lalu bayangannya tadi A aksen itu ketemunya 0,4. 0,4 berarti di sini. Nah, ini A aksen. Yang B aksen nanti setelah kalian hitung ya, B aksen itu ketemunya di
negatif 3, koma negatif 2 itu di sini. C aksen itu ketemunya di 2, negatif 1 itu di sini. Nah, nanti bener enggak hitung-hitungan kalian. Nah, lalu dihubungkan lagi kayak tadi. Ini juga akan membentuk segitiga. Jadi segitiga yang asli dengan segitiga yang bayangan itu ukurannya sama anak-anak. Jadi ukurannya tetap, cuma dia posisinya digeser. Itulah yang namanya translasi gitu ya. Jadi dia tadinya ini menjolok ke kanan sini ya, terus digeser, terus posisinya pindah di sini. Itulah yang namanya translasi, seperti itu. Jadi nanti mau ada bangun apapun itu, kalau bangun segi 4 berarti kan titiknya ada 4 ya, berarti kamu ngitung translasinya 4 kali. Bangun segitiga berarti ngitung translasinya 3 kali. Sama seperti titik ditranslasikan, rumusnya tetap sama yang dipakai. Kita lanjutkan. Nah, jika tadi ada titik ditranslasikan, kemudian kalian disuruh mencari bayangannya, sekarang dibalik. Ada bayangan, ada translasi, kamu disuruh mencari titik awalnya gitu. Misalkan gini,